Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hadirin sidang salat jamaah tarwih Masjid Salman ITB yang mulia dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah. Mari kita perkuat tekad kita untuk melaksanakan ibadah puasa ini sesuai dengan tujuan disyariahkannya oleh Allah, yaitu agar kita itu bertakwa. Takwa itu hampir membosankan. Setiap saat selalu diajak bertakwa. Sumpah prajurit bertakwa, sumpah pejabat pegawai negeri bertakwa, khutbah Jumat bertakwa, gitu. Tapi sebenarnya memang takwa itulah jalan hidup yang harus kita tempuh. Tidak harus bulan puasa sebenarnya, takwa itu di kapan saja gitu. Bahkan ada orang salah kaprah kalau sedang bulan puasa diganggu orang atau anaknya nakal, dia bilang awas loh, kalau saya tidak sedang puasa kamu sudah saya jewer gitu. Padahal tidak puasa atau sedang puasa itu Tuhannya itu sama saja. Ya Allah itu Tuhannya. Sama dengan kalau orang pergi ke Mekah, wah kamu jangan ganggu saya ya, ini di tanah suci. Awas kamu kalau di Indonesia gitu. Padahal Tuhan di Mekah dan Tuhan di Indonesia sama saja sebenarnya. Jadi untuk apa sebenarnya berpuasa itu? Untuk dikatakan untuk bertakwa. Itu adalah untuk nyetrum aja. Seperti HP kita itu, kalau sudah terlalu banyak dipakai biasanya baterainya berkurang, sinyalnya mulai lemah, putus-putus, lalu dicas lagi, diperbaiki lagi. Itulah fungsi puasa terhadap ketakwaan. Nah, bentuknya takwa itu sendiri banyak. Kalau kita baca di Al-Quran misalnya, ma huwa taqwa. Takwa itu kalau di Al-Quran surat Al-Baqarah sudah dijelaskan ada 6 hal. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang ingin disebut takwa ini petunjuknya. Apa? Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya kepada yang maha gaib. Wa yuqimuna sholat, kemudian membelanjakan harta yang diberikan oleh Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelum Al-Quran, dipercaya bahwa itu dari Allah, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan beriman, yakin akan datangnya hari akhirat. Itu takwa di dalam surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Mu'min lain lagi, banyak lagi. Sehingga keseluruhan takwa itu, seluruh isi Al-Quran dan sunnah Rasul yang berisi perintah, larangan dan contoh-contoh, itulah jalan takwa. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang selalu berusaha di dalam setiap perbuatannya mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Begitu banyak Pak? Iya banyak di dalam Al-Quran. Tetapi apapun yang kita lakukan, pedomannya di situ. Tidak mungkin kita melakukan semuanya yang ada di Al-Quran itu. Tapi ketika kita melakukan sesuatu, ada pedomannya di situ, di dalam Al-Quran itu. Nah, karena begitu banyak, maka kemudian ada orang mengelompokkan dengan istilah-istilah. Takwa itu apa? Ada yang mengatakan begini, takwa itu yaitu istiqomah. Seperti kita sholat gitu, sholat tadi, nanti, besok gitu, selalu mengatakan begini, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, jadikanlah saya ini, kami ini sebagai orang yang istiqomah. Mustaqim itu istiqomah. Apa? Selalu berlaku lurus, selalu berusaha benar di dalam tingkah lakunya. Itulah orang yang takwa, istiqomah dalam ketakwaan. Berbuat apapun selalu diukur dari niat ibadah kepada Allah agar lurus.
Apakah Anda menjadi dekan, menjadi aktivis mahasiswa, menjadi penulis, semuanya tuh diukur dengan istiqomah. Saya akan menulis dengan benar, akan bicara dengan benar, akan membuat keputusan dengan benar, akan menyikapi setiap orang dengan benar. Itulah istiqomah. Lalu ada yang mengatakan lagi, takwa itu apa sih? Kalau bicara dengan dulu ada sahabat Nabi namanya Ubay bin Ka'ab dan Umar bin Khattab. Itu Umar itu bertanya, karena ketika Nabi hidup itu tidak pernah memberi definisi takwa, tidak pernah. Misalnya Nabi at-taqwa huwa apa, tidak ada. Nabi hanya mengatakan takwa itu apa. Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini nih, menundukkan hati. Nabi artinya apa? Keyakinan. Jadi tapi tidak didefinisikan, kita aja menafsirkan bahwa itu keyakinan di dalam hati yang kemudian diamalkan dalam perbuatan tentang hal-hal yang dianggap benar atau tentang kebenaran yang diajarkan oleh Islam. Tapi tidak ada definisinya, sehingga Umar bertanya kepada Ubay, sesama sahabat Nabi, wahai Ubay, ma huwa taqwa? Apa itu takwa? Ubay kaget, saya pun tidak tahu apa itu takwa, katanya. Tapi dia lalu balik bertanya, hal tak salah katoriqon dasau. Umar, pernahkah engkau berjalan di jalan yang terjal banyak duri, banyak batu, jalan yang berbahaya lah? Pernah kamu di jalan itu di tepi jurang gelap, banyak batu dan mungkin bisa longsor? Pernah kamu jalan seperti itu? Oh iya, pernah, kata Umar. Kemudian, wa ma sona'ta, kamu kalau lihat jalan seperti itu, bagaimana kamu berjalan? Lalu Umar menjawab, syamirtu wajatahattu, saya akan berhati-hati tetapi akan tetap berusaha untuk mencapai tujuan. Lalu Ubay mengatakan, itulah takwa. Takwa itu adalah jalan hati-hati. Jadi setiap kita berhati-hati aja. Itulah kalau mau takwa, berhati-hati aja. Ngomong berhati-hati, bersikap kepada orang berhati-hati, makan berhati-hati, menulis berhati-hati, apapun berhati-hati. Nah, itulah takwa. Berhati-hati untuk apa? Agar tidak keluar dari jalan istiqomah, jalan yang lurus, seperti itu. Ada yang mengatakan lagi, takwa itu apa sih? Oh, takwa itu sabar. Sabar, betul? Ya betul, sabar. Sabar itu jangan salah paham. Sabar itu bukan orang yang nerimu. Ya, sabar itu kan ada orang memberi contoh sabar itu sering dengan masyarakat Jogja. Saya itu di Jogja. Orang Jogja itu katanya karena sabar gitu berjalan, ada burung terbang di atasnya, lalu burung itu mengeluarkan kotoran jatuh ke mukanya. Nah, kalau orang Jogja karena sabar, aduh bersyukur ya kerbau enggak bisa terbang. Coba kalau kerbau terbang, alangkah besar yang jatuh ke muka saya ini, katanya. Itu sabar. Sabar dalam tenerimu. Tapi dalam Islam, sabar itu, saudara, bukan menerima keadaan terus secara menyerah. Sabar itu dalam Islam itu ada 4 kategori. 1, as-sabru 'ala ta'ah. Sabar untuk selalu taat kepada perintah Allah. Yang kedua, as-sabru 'alal ibadah. Sabar untuk selalu melaksanakan ibadah kepada Allah. Taat lalu melaksanakan ibadah, untuk selalu beribadah, ya. Jadi bapak ibu itu selalu taat kepada perintah Allah dimanapun itu, sabar. Hati harus didorong untuk selalu melakukan itu. Lalu as-sabru 'alal musibah. Sabar terhadap sesuatu yang menimpa. Misalnya, ya, kecelakaan lalu lintas, meninggal. Oleh sebab itu, kalau ada orang meninggal dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu as-sabru 'alal musibah, menerima musibah yang diberikan Allah. Tapi ada as-sabru 'alal jihad. Sabar di dalam perjuangan. Nah, sabar di dalam perjuangan itu berarti apa? Berarti tidak boleh kita nerima. Sabar
dalam konsep ini adalah harus tangguh. Kalau perlu ngamuk, kan orang sabar itu diem gitu. Tapi kalau perlu sabar menurut konsep Islam itu ngamuk, berani ngamuk, jangan penakut. Itu sabar juga. Mari saya beri contoh. Kalau di dalam Al-Quran itu ada ayat berbunyi, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah innallaha ma'as-sabirin. Coba engkau lihat, kata Allah, engkau lihat betapa banyak di dalam sejarah umat manusia itu sekelompok kecil orang bisa mengalahkan orang yang banyak dengan izin Allah. Karena apa? Karena orang-orang yang sedikit ini bersabar, tangguh, ya. Tangguh, sehingga pulang dari perang Badar, 300 orang ngalahkan 1000 orang. Kenapa? Karena ini yang 300 orang bersabar, tangguh, bukan diam melabrak lawan. Nah, contoh yang sangat terkenal atau sangat menarik dan kemudian masuk di dalam ensiklopedi ilmu pengetahuan, pernah baca Gibraltar, Jabal Tariq itu. Jadi begini, Jabal Tariq itu sebuah bukit, ya, di seberang Afrika. Ketika itu Musa bin Nusayr mengirim tentara 7.000 orang untuk masuk ke Spanyol, untuk masuk ke Eropa. Ketika Musa bin Nusayr mau mengirim tentara ini, Khalifah di Damaskus tidak setuju. Tidak usahlah, tidak bakalan menang. Itu tentara Romawi yang menguasai Eropa itu sekarang 350.000 tentara. Engkau mau ngirim berapa? Pokoknya saya diizinkan, kata Musa bin Nusayr, saya akan mengirimkan panglima terbaik. Ditunjuklah Tariq bin Ziyad, hanya membawa 7.000 orang dengan beberapa peralatan dan pembekalan makan ala kadarnya. Sesudah menyeberang di laut, lalu Tariq bilang begini, berdiri di sebuah bukit lalu berpidato begini, ini perintah pertama, bakar semua kapal dan makanan yang kita bawa dari Afrika. Tentara-tentara protes, gimana kita mau makan, gimana kita mau pulang nanti, pokoknya bakar, ini perintah panglima. Dibakar. Sesudah dibakar semua, lalu dia berpidato, wahai sekalian tentaraku, sekarang engkau tidak punya pilihan kecuali satu pilihanmu. Apa? Sabar. Engkau mau lari tidak bisa, kapalmu sudah tidak ada. Mau makan tidak bisa makan. Pilihanmu sekarang maju cari makan ke depan. Rampas dari tentara-tentara musuh itu. Demikianlah 7.000 orang setapak demi setapak akhirnya menguasai Eropa, menguasai Spanyol. Sampai 700 tahun lebih. 7.000 orang pertama masuk, tentara Romawi sudah 350.000 orang ketika itu. Dari hari ke hari perluas sampai kemudian Islam berjaya di sana. Kenapa? Karena sabar. Bukan sabar diam gitu, tapi ngelawan. Menang. Sehingga di sini disebut Gibraltar. Kalau saudara baca kamus atau ensiklopedi cari kata Gibraltar itu, di situ sebenarnya itu adalah kata dari Jabal Tariq. Bukit tempat Tariq bin Ziyad berdiri di situ. Sejak itu dinamakan Gibraltar, yang sangat luar biasa. Itu karena sabar. Sehingga kesabaran itu, saudara, adalah ketangguhan. Kalau Anda seorang mahasiswa tangguh belajar habis-habisan, saya mau menaklukkan program ini, saudara kerja siang malam, itu sabar namanya, tangguh. Bukan sabar, sudahlah, siapa tahu nggak lulus nggak apa-apa, tidur aja. Nah itu sabar. Bukan itu. Sabar itu tangguh. Coba, kreatif juga tangguh itu. Dulu ketika Konstantinopel yang sekarang menjadi Turki, kemudian pernah 500 tahun Islam berjaya di sana, di Turki, dengan kebesaran Islam yang luar biasa. Ketika penaklukannya itu luar biasa. Ketika ditaklukkan Konstantinopel itu oleh Al-Fatih, sang penakluk, itu saudara, Al-Fatih itu tidak lewat laut biasa, tapi menyeberangkan lautnya di atas gunung. Bayangkan, mungkin tidak masuk akal. Laut di atas gunung begini. Nabi Muhammad itu dulu pernah berkirim surat ke Mukaukis,
penguasa Konstantinopel. Saya menyeru kamu untuk masuk Islam, membawa ikut ajaran yang benar. Inilah agama Allah dan seterusnya, ajakan masuk Islam. Tahu enggak surat Nabi Muhammad itu disobek oleh Muqawqis. Sobek, kurang ajar nih, enggak bisa. Bilang, saya enggak mau masuk Islam. Nah, Nabi ketika mendapat laporan itu, suatu saat Konstantinopel itu akan jatuh ke tangan orang Islam. Akan datang ke sana tentara-tentara yang baik, akan datang panglima yang sangat baik menaklukkan Konstantinopel itu. Suatu saat, kata Nabi. Karena Nabi tersinggung, kalau kita lah tersinggung, suratnya itu disobek, padahal itu surat baik-baik. Nah, begitu Nabi wafat, beberapa kali orang karena ingin menjadi orang terbaik seperti dikatakan oleh Nabi itu, beberapa kali itu menyerang ke Turki, ke Konstantinopel. Ditaklukkan terus karena Konstantinopel itu kuat, luar biasa. Kalah terus sampai akhirnya ada seorang yang kemudian disebut Al-Fatih itu, dia membawa tentaranya. Konstantinopel itu ada di seberang bukit yang melengkung. Jadi di sini Konstantinopel, di sini Islam masuk. Lalu kalau mau ke Konstantinopel ke sini dulu, melengkung ke sini, terus belok ke sini baru masuk. Nah, di sini dihadang di sini. Puluhan ribu tentara Turki di sini menghadang. Tengah malam Al-Fatih itu membuat tambang-tambang besar, perahu-perahunya itu diseberangkan di atas bukit. Melalui bukit itu perahunya diseberangkan ke sana. Konon di dalam kisah itu menggunakan minyak samin gitu. Sehingga semua tentara menyeberang, sini tidak tahu, menjaga-jaga. Sini sudah langsung masuk ke ibu kota, langsung ditaklukkan. Yang memberi perintah semua di depan, ini belakang semua, tidak ada yang memberi perintah. Kocar-kacir. Sejak itulah berdiri kekhalifahan Islam di Turki. Khalifah Turki Utsmani namanya, yang sangat terkenal. Ada Raja Murad, Sultan Murad, ada King Sulaiman, Baginda Sulaiman dan sebagainya, sangat terkenal itu. Itu dilakukan oleh seorang bernama Al-Fatih. Karena kesabarannya, kesabaran itu berarti cerdik juga. Sehingga kalau kita baca penaklukan kota Konstantinopel itu, kadang-kadang kita merasa sangat terharu. Ada orang yang begitu hebatnya. Karena ketakwaannya kepada Allah, karena istiqomahnya, melalui sikap istiqomah dan sabar, melalui sikap kehati-hatiannya untuk melaksanakan perintah Allah, berhasil. Maka di situ kemudian ada satu syair ya yang mengatakan begitu, kalau saudara ingin hidup benar, sukses, maka menjadilah orang yang tangguh, berani, kreatif, berani menghadapi risiko. Karena tidak ada sukses itu yang tidak ada risikonya. Kata Salahuddin As-Sofadi, la yamtatil majda malam yarkabil hator. Tidak ada sukses itu bisa dicapai oleh mereka yang takut menghadapi risiko. Saya mau masuk ITB, oh takut sana, yang masuk sana pintar-pintar, udah takut belum bertarung, tidak bakal sukses, tidak bakal. Orang yang akan sukses itu ITB, wah saya lawan, saya taklukkan ITB misalnya. Nah, ini masuk semua ke ITB kan karena menaklukkan ITB. Gitu. Punya keberanian. Jangan sebelum mencoba udah takut. Ada juga syair itu, wala yanalul ula man taqaddamal hadar. Dan tidak akan pernah terhormat kamu semua itu. Engkau tidak akan pernah terhormat. Tidak akan menjadi orang al-ula, itu berkedudukan tinggi, terhormat. Malam yarkabil hadar, barang siapa sebelum berbuat sudah merasa ciut, nyalinya ciut, sama, tidak akan sukses, tidak akan terhormat. Kalau orang itu tidak berani menghadapi risiko, takut dia pecat, takut kehilangan ini, takut kehilangan itu, tidak berjuang akhirnya. Pokoknya dapat aja. Asal sedapatnya, tidak ada barokahnya. Nah, saudara sekalian, itulah sebenarnya arti takwa, banyak sekali. Satu, berhati-hati kalau bicara kepada dari hadis Umar dan Ubay bin Ka'ab tadi, ya, seperti berjalan di jalan yang terjal berbahaya. Kemudian yang kedua, istiqomah, selalu berlaku lurus, jujur, bersikap jujur, gitu, bersikap jujur.
kemudian sabar. Banyak lagi, itu variasinya banyak lagi. Takwa kepada Allah di seluruh jalan hidup yang baik, itulah ketakwaan sebenarnya. Nah, saudara, terus mau apa kalau kita itu bertakwa? Maka Allah menjanjikan bagi orang yang bertakwa itu, ya tentu selamat hidup di dunia dan di akhirat. Itu satu yang umum. Tapi yang lebih spesifik Allah mengatakan, wa may yaj'allahu wa may yattaqillah yaj'allahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah akan diberi jalan keluar terhadap semua problemnya. Jadi kalau kita ini di Indonesia menghadapi problem ini kok berkelanjutan, berarti takwanya secara kolektif belum benar. Mungkin orang per orang takwanya benar. Karena di dalam kesulitan yang seperti ini, ya masih banyak orang yang tidak bermasalah. Barangkali seperti saya tidak punya problem ekonomi, tidak problem apa, sudah cukup lah. Meskipun tidak kaya gitu ya cukup. Untuk makan ya cukup, tidak berlebihan. Untuk naik kendaraan ya mobil-mobil jelek juga cukup, tidak usah mewah-mewah, pakai Mercy, pakai apa ya, pakai Avanza boleh, pakai Suzuki boleh, ya cukup. Tapi coba secara kesatuan bangsa ini, secara kolektif banyak masalah. Saya tadi bilang berapa orang miskin di Indonesia ini. Kalau menggunakan ukuran IMF, Bank Dunia, orang miskin di Indonesia itu lebih dari 120 juta orang. Kalau menggunakan ukuran pendapatan rupiah, di mana yang dikatakan miskin itu dikatakan orang yang mempunyai penghasilan satu bulan itu kira-kira 350 ribu. Di Indonesia tuh ada orang miskin sekarang jumlahnya 28,5 juta. Problemnya apa ini? Karena secara kolektif ketakwaan kita itu belum ada. Maka kalau mau jalan keluar itu, mari semuanya bertakwa, semuanya berjalan lurus, semuanya berlaku jujur, semuanya berlaku benar. Maka jalan keluar akan muncul. Nah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah itu memberi kepada orang takwa itu jalan keluar dan memberi sesuatu yang mungkin tidak masuk akal. Min haitsu la yahtasib. Ini lalu memberi arti kepada kita bahwa kalau kita mau bertakwa itu jangan terjebak pada rasionalisme, bahwa yang benar itu hanya yang masuk akal. Tidak. Allah sendiri mengatakan ada wa yarzuqu min haitsu la. Banyak hal yang tidak masuk akal. Tetapi Islam itu mengajarkan, mewajibkan umat Islam menganut rasionalitas, bahwa pengguna akal pikiran setinggi-tingginya digunakan, tetapi melarang rasionalisme. Satu paham yang mengatakan bahwa yang benar itu hanya yang masuk akal, yang bisa dianalisis, bisa dieksperimen. Bagi Islam itu tidak. Karena banyak hal di depan kita itu yang tidak masuk akal. Itu di dalam cerita-cerita tasawuf itu, di dalam cerita-cerita sufi itu banyak sekali ya. Tapi kadang-kala cerita sufi itu didramatisir. Saya sering bercerita begini. Saya minta maaf kalau ini agak bercerita tentang diri saya ya. Ini contoh saja. Min haitsu la yahtasib itu begini. Saya itu ya dulu belajar menjadi aktivis mahasiswa, lalu menjadi ikut dalam gerakan-gerakan politik mahasiswa, tentu lalu pikirannya tuh masalah politik, jabatan, ketatanegaraan gitu. Tapi pada waktu itu, saudara, ketika saya sekolah itu, saya berpikir, mungkin enggak ya saya jadi anggota DPR. Ketika saya belajar fakultas hukum, kok ada dosen saya hakim hebat-hebat. Mungkin tidak ya saya tuh suatu saat jadi hakim. Ketika saya melihat di televisi ada menteri masih muda, saya lihat Pak Yusril misalnya pakai jas gitu, gagah, datang ke sidang kabinet bawa tas, wah hebat. Bisa enggak ya saya jadi menteri gitu. Nah, enggak mungkin, enggak masuk akal. Dari mana jalannya? Saya Mahfud, bukan apa-apa, enggak punya partai, tidak terkenal, tidak apa-apa. Nah, sehingga suatu saat saya naik haji, dengan berusaha keras naik haji, kemudian itu di dalam hati itu terbayang itu pikiran-pikiran saya itu, gimana ya saya jadi anggota DPR, karena angka enak ya, kalau jadi menteri enak ya. Tapi saya malu berdoa kepada Tuhan. Masa saya ini di Mekah mau berdoa begini, malu dah.
kayak Tuhan itu kepala biro kepegawaian aja mau dia minta jabatan, saya bilang. Malu saya, tapi saya berdoa ya Allah tidak mau nyebut saya ingin itu, tapi saya punya bayangan itu. Nah, saudara, tidak disangka, tidak masuk akal ketika tiba-tiba suatu saat Pak Harto yang sangat gagah perkasa jatuh. Tidak disangka-sangka juga, tiba-tiba Allah menetapkan seorang presiden yang agak nyentrik, namanya Gus Dur. Karena Gus Dur itu nyentrik, maka pilihan menterinya juga nyentrik, milih Mahfud gitu. Jadi menteri siapa? Tidak ada orang tahu, tidak ada orang kenal, kok bisa Mahfud? Itulah yang dikatakan memberi jalan keluar terhadap apa yang engkau mintakan kepada Allah, meskipun kamu diam-diam mintanya. Memberi dalam jalan tidak masuk akal. Itu yang disebut wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dapat gitu. Kalau dalam istilah Arab itu kependekan dari surat Yasin itu ada kalimat bahasa Arab idza aradallahu syai'a hayya asbaba. Kalau Allah itu menghendaki sesuatu terjadi, itu akan terjadi, jangan kamu tanya rumusnya. Mungkin kalau orang ITB itu karena eksak gitu banyak rumusnya apa? Enggak ada rumus. Banyak, enggak ada rumusnya, gimana saudara mau menjelaskan rumus saya? Nah, habis itu, ini saya lagi. Habis itu Gus Dur jatuh. Saya pun ikut jatuh tentu saja. Lalu saya kemudian punya seperti sifat serakah gitu ya, apa? Saya berpikir kok enak ya jadi menteri. Saya ingin jadi menteri lagi. Sekarang kalau dulu malu-malu mengatakan saya daftar ikut bergabung ke timnya SBY. Wah, saya sudah bicara dengan SBY, kalau Pak SBY jadi presiden, saya sudah kemungkinannya Pak Mahfud nanti Menko, Menteri Dalam Negeri, atau Menko Menteri Hukum dan HAM. Udah ada Menteri Agraria. Pokoknya Pak SBY bilang sendiri ke saya, 4 kali ketemu, Pak Mahfud jadi menteri nanti. Wah, saya semangat, saya ingin jadi menteri. Kampanye kemana-mana. Tiba-tiba SBY terpilih, saya tidak jadi. Nah, bayangkan, tidak bisa ke Allah. Allah itu yang menentukan. Ini orang sudah berjanji tidak memenuhi juga, tapi Gus Dur kenal aja dengan saya, tidak pernah intens. Jadi kalau Allah mau menjadikan, itu yang disebut wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Waktu SBY jadi presiden, tiba-tiba saya yang sudah dijanjikan tidak dapat gitu ya, sudah saya kecewa. Lalu saya pergi umroh pada waktu itu bulan puasa. Saya pergi umroh gitu keliling, ya Allah saya ini sombong barangkali, saya ini terlalu ambisi terhadap hal-hal, saya minta ampun kepadamu, minta ampun kepada, tunjukkan saya ke jalannya. Selalu itu saja. Nah, tidak lama sesudah itu saya jadi ketua MK, itu sudah lebih tinggi dari menteri, sudah ketua MK. Coba. Kalau Allah memberi itu, jangan pakai rumus-rumus, apalagi matematis. Itulah sebabnya saudara, Allah itu ketika menurunkan wahyu yang pertama surat Al-Alaq, itu salah satu yang ditekankan bahwa ada ilmu yang logis, ada ilmu yang tidak logis. Begini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Agung. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan kolam. Kolam itu lambang metodologi, lambang rasionalitas. Mengajarkan manusia ilmu yang bisa dianalisis, bisa dieksperimen sehingga akan timbul rumus-rumus ilmu pengetahuan. Itu 'allama bil qalam. Tapi ada sambungan kalimatnya berikutnya, 'allamal insana malam ya'lam. Juga mengajarkan kepada manusia hal-hal yang tidak ada rumusnya. Saudara tidak tahu itu logikanya. Pokoknya Allah menciptakan itu jadi-jadi. Tidak masuk akal. Itulah yang disebutkan yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Banyak hal-hal yang tidak masuk akal yang hanya bisa didekati karena kita iman kepada Allah. Itu banyak. Di tengah-tengah kehidupan kita juga, saudara, saya sering memberi contoh orang yang sekarang
masih hidup itu yang namanya Nur Saidah itu di balik papan itu yang disebut manusia kawat itu, dari tubuhnya terus tumbuh kawat, setiap waktu tertentu dibawa ke Surabaya dicukur karena seperti kawat nih, seperti rambut tumbuh sampai sekarang. Nah, ketika ditanya ini kawat benar apa bukan? Kawat. Kok tidak mati? Apa rumus ilmu kedokterannya itu? Apa rumus biologinya itu? Ada orang tumbuh kawat dari tubuhnya. Sekarang orangnya tuh masih ada. Misalnya yang seperti itu. Mungkin orang yang sangat rasional, oh itu kan karena ilmunya saja belum kita sampai. Oke, berarti kita harus mengartikan yang gaib itu adalah sesuatu yang tidak ada di sini karena ilmunya belum ada. Kalau begitu, ya kita harus percaya ke gaib meskipun dalam artian itu belum ada ilmunya. Saudara, ada satu yang agak menggetarkan juga ketika mungkin sudah banyak yang baca buku ini, sebuah buku kecil ya, judulnya Life After Death, hidup sesudah mati, ditulis oleh Raymond Moody. Raymond Moody ini adalah seorang dokter yang karena pinternya dia dalam bidang kedokteran kemudian dijadikan guru besar di bidang filsafat kedokteran. Nah, ketika dia mengajar ditanya oleh mahasiswanya, Pak Mode, Bapak dokter yang sudah nangani banyak ribuan orang mati, banyak menyelamatkan orang tapi sering juga gagal. Mahasiswanya tanya, Dok, kalau orang mati itu pergi kemana? Kalau orang mati itu pergi kemana? Nah, ini sebagai dosen tertantang, saya dosen, tidak bilang saya ini gaib, saya harus penelitian. Lalu dia lakukan penelitian. Apa penelitian? Penelitiannya itu 100 orang yang pernah mati diwawancara oleh dia. Ada orang pernah mati banyak. Dia kirim surat ke rumah sakit. Apa tempatmu pernah ada orang mati lalu hidup lagi? Ada namanya John, mati jam sekian, tiba-tiba jam 6 sore hidup. Ada yang mati 2 jam, ada yang 6 jam, 7 jam. Nah, dicatat namanya, dicari alam, lalu diwawancarai. Ketika ditanya, apa yang kamu rasakan ketika kamu mati? Saudara, 100 orang yang pernah mati ini 86% jawabannya sama, saya keluar dari tubuh saya. Yang 14% itu kira-kira mirip jawabannya, tidak bertentangan tetapi tidak persis mengatakan keluar dari tubuh saya. Jadi orang mati itu saudara kalau mati besok keluar dari diri saudara sendiri. Lalu apa yang saya lihat ke bawah, ibu saya nangis, kata yang punya ibu. Istri saya nangis, anak saya nangis, dokter berusaha nolong gitu. Waduh, saya sudah tidak bisa menolong. Ini sudah mati gitu. Terus kemana kamu? Terus saya masuk ke lorong yang sangat gelap. Sudah itu saya masuk ke tempat yang sangat terang benderang. Apa yang kamu lihat di tempat terang benderang itu? Ini 100 orang jawabnya sama. Saya melihat seluruh perjalanan hidup saya dalam sekejap. Jadi sekejap dia bisa melihat semua apa yang dilakukan ketika hidup itu. Ya, ketika masuk sekolah, ketika pergi ke pasar, ketika pacaran, ketika berselingkuh, ketika korupsi, dilihat semua dalam sekejap itu. Terus sesudah itu saya terus ke atas lagi, tiba-tiba ada tabir di sana. Saya tidak bisa masuk. Seakan-akan ada suara, ngapain kamu ke sini, belum waktunya kamu. Terus saya hidup lagi. Saudara bisa baca bukunya ini, ilmiah. Penelitian ilmiah tentang sesuatu yang tidak ilmiah. Ketidakilmiahan itu dibuktikan secara ilmiah karena itu melalui studinya. Kalau Profesor Baikuni mengatakan sesuatu yang terjadi secara sama 3 kali itu pasti ilmiah. Nah, itu dari 100 orang 86. Bahkan dikatakan 100% sama, cuma yang 14 itu variasinya tidak persis. Kalimatnya gitu, ilmiah. Lalu apa yang terjadi sini? Nah, saudara, banyak hal menarik di situ. Pertama, bahwa orang itu bisa pergi dari tubuhnya. Kayak saudara pergi sedang tidur, saudara pergi ke Afrika, saudara naik pesawat, itu mimpi, itu kan pergi saudara dari tubuh saudara. Ya, saudara pergi dari tubuh saudara, berkelana ke alam-alam di luar saudara, pergi. Yang kedua, ini yang sangat luar biasa. Apa ada?
ketika manusia itu sampai di suatu saat, di suatu tempat yang terang benderang, manusia itu melihat amalnya sendiri, sehingga dia tidak bisa mengatakan saya tidak pernah mencuri. Ada situ di alam terang itu kamu melihat sendiri. Itulah yang di dalam Al-Quran dikatakan ma yalfidu an qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu pun yang kamu katakan, tidak ada sesuatu pun yang kamu lakukan di muka bumi ini kecuali dicatat dengan teliti dan lengkap oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Jadi malaikat raqib dan atid itu tinggal menunjukkan aja. Maka kata Al-Quran itu kalau dalam surat Yasin itu al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Suatu saat kamu tidak bisa memantah, Pak saya tidak mencuri, saya tidak berselingkuh, saya tidak korupsi. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada saat itu ketika amal itu akan ditunjukkan kepadamu apakah kamu orang baik apa tidak, mulutmu tidak bisa membantah. Terkunci, nakhtimu ala afwahihim. Kunci mulutnya, tidak boleh bilang tidak. Lalu apa? Yang bicara adalah wa tukallimuna aydihim, tangannya yang mengatakan ini loh buktinya saya pernah nempeleng orang, ini loh pernah saya nyopet dompetnya orang, ini loh saya pernah nyolek cewek gitu. Pokoknya tangannya itu menunjukkan. Wa tasyhadu arjuluhum, dan kakinya itu mengatakan iya saya yang berjalan menuju sana. Itu loh ada filmnya. Hebat kan dulu orang. Waktu kita kecil tuh kalau membayangkan malaikat raqib atid itu apa ya? Oh itu yang ada di belakang kita bawa foto buku ditulis Pak Mahfud sedang pidato dapat pahala, ini sedang ini dosa. Nah begitu langsung lebih hebat dari komputer yang berapa ribu mega. Langsung bisa dilihat dalam sekejap, dan itu dialami oleh orang yang pernah mati, dan itu bukan orang Islam tetapi mengonfirmasi apa yang dikatakan oleh Al-Quran tentang catatan di alam sana. Nah itulah yang dikatakan saudara. Maka Islam itu katakan oke, rasionalitas wajib hukumnya, kita rasional, tapi jangan terjebak ke dalam rasionalisme di mana yang kamu anggap benar itu hanya yang masuk akal. Karena seluruh yang masuk akal itu benar dan harus kamu percaya. Tetapi di luar itu banyak yang tidak masuk akal, yang justru mungkin lebih banyak dari yang masuk akal, yang juga mempengaruhi kehidupan dan selalu ditunjukkan oleh Tuhan. Taruhlah kalau itu dikatakan belum sampai itu bisa saja kan ketika suatu saat itu yang terakhir, saudara saya juga pernah terkagum dengan kisah penemuan kota Iram di Yaman. Begini, jadi seorang bernama Nicholas Kleb, ahli purbakala itu memburu benda-benda purbakala ketika melakukan perburuan di Yaman Utara. Itu ketika menggali beberapa meter menemukan lempengan batu. Lempengan batu bertulisan huruf-huruf kuno. Dia tidak tahu ini apa artinya. Dia datang ke seorang ahli bahasa purba namanya Profesor Petinito. Datangnya, Prof, ini apa nih artinya? Dia tahu, oh ini Iram, ini bacaannya ini Iram, ini Samud, ini Ad. Ini apa maksudnya? Ini kata Iram, ini ada di dalam Al-Quran. Kata Ad ini nama kaum, ada juga di Al-Quran. Samud juga ada di Al-Quran. Terus gimana? Kamu telitilah apa sejarah Iram, Samud dan Ad itu. Dia riset ke Mesir, ke Al-Azhar, tanya ke ahli-ahli Islam, lalu dapat konstruksi cerita begini. Kaum Ad adalah kaum yang hidup di satu kota yang sangat mewah. Dan kaum Ad inilah kaum yang pertama kali mendirikan rumah bertingkat. Sebelum itu rumah tuh ya satu ini aja, satu lantai. Nah, sejak itu ada menara-menara tuh kaum Ad yang pertama. Tetapi kaum ini durhaka kepada Allah sehingga suatu saat didatangkan badai luar biasa lalu ditutup, tenggelam kota dan seluruh penduduknya ke muka bumi. Itu ada di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fajr, cerita di dalam surat Al-Fajr. Lalu bunyi ayatnya itu begini, alam taro kaifa fa'ala rabbika bi'ad iramadatil imad alladzi lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tahukah engkau apa yang diperbuat, yang dilakukan oleh Allah terhadap kaum Ad yang durhaka kepada Allah itu?
yaitu satu kaum yang hidup di kota Irom. Iromadatil imat, yaitu sebuah kota yang bertingkat. Alladzi lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang sebelumnya tidak pernah ada kota yang bertingkat seperti itu. Nah, itu konstruksi Nicholas Kleb sesudah belajar Al-Qur'an dan bertanya kepada ahli sejarah. Oh, kalau begitu ini pasti ada hubungannya dengan kaum Ad. Dia gali tanah itu, kemudian melakukan penginderaan jauh dengan menyewa pesawat Challenger mahal sekali. Dari pesawat itu dilihat kok ada digital bergerak-gerak, lalu diidentifikasi kalau ini nih bekas jalan, kalau garis seperti ini bekas sungai, kalau ini bangunan. Terus digali. Saudara, sesudah itu tidak terlalu dalam menggalinya, ditemukanlah menara pertama. Digali lagi sehingga jadilah sesudah digali lengkap itu sampai sekarang itu yang dilindungi oleh UNESCO itu ditemukan oleh Nicholas Kleb pada tahun 1993. Berapa tuh sekarang? 93, sekarang 2016. 23 tahun lalu. Allah sudah berfirman dulu pada Nabi Muhammad 15 abad yang lalu, baru ditemukan sekarang. Itu artinya apa? Dulu tidak masuk akal, sekarang masuk di akal. Artinya apa? Apa yang dulu tidak rasional itu mungkin karena belum ditemukan barangnya, belum ada metodologinya. Oleh sebab itu, itulah yang disebut gaib. Kalau saudara sekolah gitu, yang sekolah madrasah di pesantren tuh, di absen gitu, Ahmad, tidak ada Ahmad. Orang bilang gaib itu artinya tidak ada. Iya, Fatimah tidak hadir, lalu gaibah artinya tidak ada dia. Gaib itu artinya tidak ada, belum ada di depan kita. Artinya apa? Percaya kepada yang gaib juga bisa diartikan bahwa mempercayai bahwa ilmu pengetahuan itu suatu saat akan sampai kepada hal-hal yang tadinya dianggap gaib, tetapi tidak akan semuanya, atau tidak akan pernah selesai pencapaian terhadap kegaiban itu. Oleh sebab itu jangan sombong dengan rasionalisme. Pasti ya ada sesuatu yang tetap tidak rasional. Cobalah orang yang mengaku tidak bertuhan itu, misalnya naik pesawat lalu pesawatnya turbulence, duduk, aduh Tuhan gitu, enggak sadar dia bilang Tuhan karena di hatinya itu memang ada Tuhan yang maha gaib itu. Selamatkan saya Tuhan gitu. Enggak ada diem aja gitu. Orang mau mati gitu. Karena ada di hati nurani itu ada yang maha gaib itu. Nah, hadirin sekalian, oleh sebab itu mari saya kembali ke takwa tadi. Orang takwa itu dapat pertolongan dari Allah dengan cara yang tidak bisa diduga. Jangan terlalu rasionalisme, ikutilah rasionalitas setinggi-tingginya, tapi jangan rasionalisme tetapi dalam pengertian tadi. Yang tidak rasional itu mungkin sesuatu yang belum ada saja di depan kita. Mungkin seperti ditemukannya kota Iram itu, dan banyak lagi kisah-kisah di dalam Al-Quran yang kemudian terbukti dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, ini terakhir lagi, orang bertakwa itu hatinya akan tenang. Coba tanya tuh ibu-ibu, saudara sekalian, apa yang lebih penting dari tenang di dalam hidup itu? Tidak ada, saudara. Saudara itu bekerja ini semua kan agar hidupnya nyaman, tenang. Oleh sebab itu, kalau saudara berusaha memperoleh segala fasilitas hidup itu agar hidup nyaman, jangan kalau ada kesempatan fasilitas berlebihan-lebihan sehingga ketenangan dirongrong oleh fasilitas yang berlebihan itu. Itulah misalnya karena korupsi. Nah, orang korupsi, mana dia tenang? Tidak tenang, saudara. Saudara rasakan aja deh. Kalau saudara berlaku tidak benar, hatinya tidak tenang. Nyontek gitu, ujian nyontek. Nah, saudara hahaha gitu, wah saya tadi bisa nyontek ngelabui bapak itu, ngantuk yang ngawasi katanya. Saya nyontek tidak ketahuan, tapi saudara hati nuraninya mengatakan Anda salah, tidak tenang. Sesudah lulus saudara malu pada diri sendiri karena nurani itu selalu bicara yang benar. Maka kalau orang yang bertakwa itu kan selalu banyak berzikir, ingat kepada Allah, lalu ada jaminan Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau engkau selalu berzikir, ingat kepada Allah, hatimu akan tenang. Padahal kamu hidup tuh mencari ketenangan. Nah, banyaklah berzikir kepada Allah. Berzikir itu artinya selalu ingat. Tidak harus selalu membaca kalimat thayyibah itu ya zikir. Tapi sebenarnya zikir yang sesungguhnya itu adalah orang yang selalu ingat bahwa dirinya dimonitor oleh Allah.
Demikian renungan malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.